Sejarah pasca kemerdekaan India sangat dipengaruhi oleh perannya sebagai medan pertempuran geopolitik antara Uni Soviet, NATO yang dipimpin AS, dan kebijakan non-bloknya sendiri yang menyebabkan berbagai konflik internal dan eksternal, pergeseran budaya, dan pola migrasi dari tahun 1947 hingga 2024. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1947, India telah menjadi titik fokus bagi kepentingan strategis Amerika Serikat dan Uni Soviet, khususnya selama Perang Dingin. Meskipun memiliki kebijakan non-blok, India mendapati dirinya terjerat dalam perebutan pengaruh negara adikuasa yang terwujud dalam bidang militer, ekonomi, dan budaya. Signifikansi geopolitik negara tersebut ditegaskan oleh kemitraan strategisnya. Pertama dengan Uni Soviet selama konflik Indo-Pakistan, dan kemudian dengan AS saat liberalisasi ekonomi mulai berlaku pada tahun 1990-an. Perlawanan domestik terhadap pengaruh asing sangat kuat, dengan para pemimpin politik, intelektual, dan gerakan akar rumput yang menentang pembentukan pangkalan militer asing dan mengadvokasi otonomi India. Periode tersebut ditandai oleh biaya manusia dan infrastruktur yang signifikan, termasuk kerugian dari perang dengan Pakistan, efek limpahan perang Afghanistan dan dampak sanksi ekonomi. Lanskap budaya dan pendidikan juga dibentuk oleh pertempuran ideologis yang menyebabkan brain drain yang nyata. Dinamika pasca Perang Dingin menyaksikan India menghadapi tantangan-tantangan baru, termasuk bangkitnya terorisme global dan rumitnya hubungannya dengan AS dan Rusia, sambil terus bergulat dengan konflik Kashmir. Kebijakan non-blok India sebagai faktor kunci dalam hubungan luar negerinya yang mencerminkan keinginan untuk menghindari keterlibatan dalam perebutan kekuatan global. Ada skeptisisme yang nyata terhadap keterlibatan AS dan Uni Soviet di India yang dilihat sebagai upaya untuk memberikan pengaruh dan menggunakan negara itu sebagai medan pertempuran proksi. Perlawanan warga negara India terhadap keterlibatan negara adikuasa digambarkan sebagai bukti komitmen negara terhadap kedaulatan dan penentuan nasibnya sendiri. Biaya manusia dan infrastruktur akibat keterlibatan geopolitik India dianggap signifikan dengan dampak jangka panjang pada pembangunan regional dan kesejahteraan masyarakat. Drainase otak dan pengaruh ideologis pada pendidikan dipandang merugikan keahlian dalam negeri dan integritas budaya India. Era pasca Perang Dingin menghadirkan kondisi yang kompleks bagi India, di mana negara tersebut menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan hubungannya dengan negara-negara besar sambil mengatasi konflik yang sedang berlangsung dan ancaman keamanan baru. Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1947, India telah berada di persimpangan perebutan kekuasaan global, khususnya selama era Perang Dingin yang menyaksikan Amerika Serikat dan Uni Soviet bersaing untuk mendapatkan pengaruh regional. Meskipun India mempertahankan kebijakan non-blok, negara tersebut seringkali terlibat dalam konflik geopolitik yang lebih besar, yang menyebabkan tantangan internal dan eksternal. Sejarah ini mengeksplorasi peran India sebagai medan pertempuran bagi Uni Soviet dan NATO yang dipimpin oleh AS, perlawanan warga India, biaya manusia dan infrastruktur, dampak budaya dan pendidikan, dan pola migrasi yang dihasilkan dari tahun 1947 hingga 2024. Pasca kemerdekaan, India mengambil sikap non-blok yang dipelopori oleh Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Gerakan non-blok atau GNB adalah koalisi negara-negara yang berusaha untuk tetap netral selama Perang Dingin, menolak untuk berpihak pada NATO yang dipimpin AS atau Uni Soviet. Kebijakan ini berakar pada pengalaman kolonial India dan keinginan untuk menghindari keterlibatan dalam perebutan kekuasaan global. Meskipun India tidak berpihak, Uni Soviet muncul sebagai sekutu utama, terutama selama konflik Indo-Pakistan. Uni Soviet memberikan bantuan militer dan ekonomi, mendukung sikap India terhadap Kashmir dan isu-isu regional lainnya. Perang Indo-Pakistan tahun 1971 yang berujung pada pembentukan Bangladesh mendapat dukungan signifikan dari Soviet yang berpuncak pada perjanjian perdamaian, persahabatan dan kerjasama Indo-Soviet. Meskipun AS awalnya condong ke Pakistan, khususnya selama Perang 1971, kepentingan geopolitik India tidak dapat diabaikan. Pada 1980-an, hubungan antara India dan AS mulai membaik, khususnya dengan liberalisasi ekonomi pada tahun 1990-an. Kepentingan NATO di Asia Selatan tumbuh, terutama untuk melawan pengaruh Uni Soviet, dan kemudian untuk mengatasi masalah yang terkait dengan proliferasi nuklir dan terorisme. Warga negara India, khususnya para pemimpin politik, kaum intelektual, dan gerakan akar rumput, menolak pengaruh asing di berbagai bidang.
Partai-partai sayap kiri, khususnya Partai Komunis India, vokal menentang keterlibatan AS, menganggapnya sebagai neo-imperialisme. Di sisi lain, kelompok-kelompok sayap kanan bersikap skeptis terhadap pengaruh Soviet dan menganjurkan sikap India yang lebih tegas. Pada tahun 1980-an, ada pertentangan yang signifikan terhadap kemungkinan pangkalan militer AS atau Soviet di India. Ketakutan bahwa India akan menjadi pion dalam Perang Dingin menyebabkan protes yang meluas, khususnya di kalangan kelompok mahasiswa dan serikat buruh. Gerakan-gerakan ini memastikan bahwa India tidak menjadi tuan rumah bagi pangkalan militer asing. Keterlibatan India dalam geopolitik global menyebabkan beberapa konflik internal dan eksternal. Perang Indo-Pakistan khususnya pada tahun 1947, 48, 1965, dan 1971 menyebabkan hilangnya nyawa dan pengungsian yang signifikan. Konflik proksi Perang Dingin seperti pemberontakan di Kashmir diperburuk oleh keterlibatan kekuatan global yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Kedekatan India dengan Afghanistan, medan pertempuran utama selama invasi Soviet 1979 hingga 1989, berdampak buruk di India, khususnya dalam hal arus pengungsi, meningkatnya militansi, dan perdagangan narkoba. Keterlibatan AS dan Uni Soviet di Afghanistan juga mempengaruhi dinamika konflik di Kashmir, yang menyebabkan meningkatnya kekerasan dan jatuhnya korban sipil. Berbagai perang dengan Pakistan dan konflik internal yang dipengaruhi oleh dinamika kekuatan global mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang signifikan. Misalnya pemisahan pada tahun 1947 hingga 48, menghancurkan rel kereta api, jalan raya, dan jaringan komunikasi. Konflik berikutnya di Kashmir dan Timur Laut juga menghancurkan infrastruktur publik dengan dampak jangka panjang pada pembangunan regional. Selama Perang Dingin, India menghadapi sanksi ekonomi terutama dari AS karena program nuklir dan kebijakan sosialisnya. Sanksi ini menghambat pembangunan infrastruktur yang menyebabkan penundaan dalam proyek-proyek utama dan ketergantungan pada bantuan Soviet yang disertai dengan berbagai tantangan, termasuk keterbatasan teknologi dan ketergantungan. Periode Perang Dingin menyaksikan terjadinya pengurangan sumber daya manusia yang signifikan dari India dengan banyaknya profesional terampil yang bermigrasi ke AS dan Uni Soviet untuk mendapatkan peluang yang lebih baik. Meskipun migrasi ini berkontribusi pada kisah sukses individu, migrasi ini menyebabkan hilangnya bakat dan keahlian di India yang berdampak pada pengembangan pendidikan dan ilmiahnya. Pertarungan ideologi global juga mempengaruhi sistem pendidikan di India. Uni Soviet menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan, mendirikan lembaga-lembaga dan orientasi sosialis. Sementara itu, program-program yang disponsori AS mempromosikan pendidikan gaya barat dan seni liberal, menciptakan lingkungan pendidikan yang terpolarisasi. Pemisahan pada tahun 1947 mengakibatkan salah satu migrasi terbesar dalam sejarah manusia, dengan jutaan umat Hindu dan Muslim melintasi perbatasan yang baru dibuat antara India dan Pakistan. Migrasi massal ini ditandai dengan kekerasan, hilangnya nyawa, dan pemindahan komunitas yang dampaknya masih terasa hingga saat ini. Era Perang Dingin juga mengakibatkan peningkatan migrasi dari India ke negara-negara barat, khususnya AS dan Inggris, yang didorong oleh peluang ekonomi dan prospek pendidikan. Migrasi ini berkontribusi pada pertumbuhan diaspora India yang dinamis, yang membentuk persepsi internasional tentang India. Globalisasi menyebabkan gelombang migrasi baru di era pasca Perang Dingin, dengan para profesional mencari peluang di bidang teknologi, keuangan, dan akademis. Misalnya kebangkitan industri TI di India pada tahun 1990-an, menyebabkan sejumlah besar profesional India pindah ke AS, sehingga menciptakan diaspora India yang sangat terampil. Berakhirnya Perang Dingin menandai perubahan signifikan dalam hubungan India dengan AS. Kedua negara mengembangkan kemitraan strategis, khususnya setelah perjanjian nuklir sipil AS-India pada tahun 2008. Namun aliansi ini juga membawa tantangan, termasuk peningkatan pengawasan terhadap program nuklir India dan pendiriannya terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim dan hak asasi manusia. Setelah pembubaran Uni Soviet, hubungan India dengan Rusia tetap kuat, khususnya dalam bidang pertahanan dan energi. Namun, kebangkitan Tiongkok dan perubahan dinamika global menyebabkan India mengubah kebijakan luar negerinya, menyeimbangkan hubungannya dengan Rusia dan AS. Konflik Kashmir yang dipengaruhi oleh geopolitik global terus menjadi sumber utama kerugian manusia dan infrastruktur. Keterlibatan kekuatan global di wilayah tersebut telah mempersulit upaya perdamaian yang berujung pada kekerasan berkelanjutan, pelanggaran hak asasi manusia, dan stagnasi ekonomi.
Keterlibatan India dalam perang melawan terorisme global, khususnya setelah serangan pada tahun 2001 di AS, membawa tantangan baru. Meningkatnya terorisme yang dipengaruhi oleh jaringan global telah menimbulkan kerugian manusia dan ekonomi yang signifikan di India, khususnya setelah serangan seperti serangan Mumbai pada tahun 2008. Dari tahun 1947 hingga 2024, sejarah India telah dibentuk oleh posisinya sebagai medan pertempuran bagi kekuatan global, khususnya Uni Soviet dan NATO yang dipimpin AS. Sementara negara tersebut berhasil mempertahankan kedaulatannya dan menghindari aliansi militer langsung. Pengaruh negara-negara adikuasa ini berdampak luas pada kebijakan dalam dan luar negerinya. Kawanan warga negara India, ditambah dengan biaya manusia, infrastruktur, dan budaya, telah membentuk India modern. Saat negara tersebut menghadapi tantangan di abad ke-21, pelajaran dari sejarah Perang Dinginnya terus mempengaruhi jalannya ke depan.